A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat An-Nazi'at, malaikat maut. Sekarang ayat ke berapa nih ayat yang kemarin baru sampai yang ini. Ayat keberapa sih nomor ayatnya nih? Yang ini ayat yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Pada waktu tarjufur rajifah itu berguncang. Nah, ini yang disebut kiamat kubro. Kiamat kubro itu kehancuran seluruh alam raya yang dengan ditandai dengan ditiupnya sangkakala. Nah, Ibnu Abbas ya mengartikannya langsung demikian, itu yaumat tarjufur rajifah itu yaitu waktu ditiupnya sangkakala yang pertama. Dengan tiupan tersebut maka berguncang, hancur dan lenyap itu ya seluruh alam raya. Tatba'uhar radifah, kemudian diikuti dengan tiupan sangkakala yang kedua. Nah, meskipun tidak adanya yang pasti itu yang menunjukkan, yang menerangkan jarak waktu antara tiupan sangkakala yang pertama dengan yang kedua itu berapa lama. Hanya tiupan sangkakala yang pertama ini sebagai tanda akhir dari kehidupan dunia, yaitu ya diguncang, dihancurkan dan dihilangkan seluruh alam raya, al-alamin ya. Al-alamin itu kan kalau di surat Al-Fatihah itu Rabbul Alamin, itu Allah, itu Tuhan seluruh alam raya yang menciptakan, yang memelihara, yang mengatur seluruh alam raya. Al-alaminnya itu dihilangkan. Jadi tandai dengan tiupan sangkakala yang pertama. Hilanglah seluruh alam raya, hilanglah seluruh al-alamin. Tatba'uhar radifah, kemudian diikuti oleh tiupan sangkakala yang kedua. Nah, ini sebagai tanda dimulainya kehidupan akhirat. Ya, tiupan sangkakala yang pertama itu menandai berakhirnya seluruh atau kehidupan dunia gitu ya. Nah, tiupan sangkakala yang kedua itu tanda dimulainya kehidupan akhirat. Nah, kemarin sampai di sana gitu ya. Sekarang ayat berikutnya nih. Qulubu yauma idzi wajifah absaruha khasyiah. Dua ayat ya. Pada hari yauma izin itu pada hari ya terjadinya apa yang disebutkan sebelumnya. Ya, apa yang disebutkan sebelumnya itu yaitu tiupan sangkakala yang pertama ya, sebagai yang tadi, kemudian tiupan sangkakala yang kedua sebagai tanda dimulai kehidupan baru gitu ya bagi manusia, yaitu kehidupan akhirat. Nah, pada hari tersebut pada hari tersebut itu pada hari yang mana gitu ya. Pada hari tersebut itu pada hari manusia dihidupkan kembali. Karena kalau pada yang pertamanya yaitu ditiuplah gitu sangkakala yang pertama. Ini kan awalnya sebagai tanda berakhirnya al-alamin seluruh alam raya dengan ditiupnya sangkakala, maka
yang menyebabkan itunya tiupan sangkakala itu kan menyebabkan kegoncangan seluruh alam raya. Kalau ini tidak ada yang tidak ngeri ya dengan situasi, dengan keadaan demikian, tidak ada yang tidak ngeri. Seluruh alam raya berguncangan ke buminya sendirinya bagi mereka yang mengalami itu kan, bagi mereka yang mengalami kiamat dan masih hidup di bumi. Buminya sendiri kan zulzilatil ardu zilzalaha. Tidak ada yang tidak ada yang ngeri. Nah ini yang sekarang ini ya ayat ini. Qulubu yauma idzi wajifah. Pada hari tersebut ada, ini terjemah harfiahnya, ada hati yang sangat itunya merasa ketakutan. Nah ini pada hari yang mana? Kalau pada hari berguncangnya seluruh alam raya, hari kiamat, hari dihancurkannya alam raya, tidak ada yang tidak ngeri. Nah ini yang dimaksud pada hari tersebut, yaitu setelah tiupan sangkakala kedua, di mana itu tanda gitu kan. Tiupan sangkakala kedua itu tanda dimulainya kehidupan baru bagi manusia. Berarti sudah di akhirat. Ya muncullah manusia nanti di akhirat. Nah ada yang seperti ini. Ada yang seperti ini, yaitu qulubu yauma idzi wajifah. Artinya begitu muncul, begitu dibangkitkan. Karena ini kan ini mengulang sedikitnya. Awal surat ini kan sumpah ada 5 dengan malaikat, semuanya malaikat. Ternyata kan jawab qasamnya kalau dalam bahasa Arab yang dengan bersumpah sampai 5 gitu malaikatnya, yang menyebut malaikat 5 malaikat yang disampaikan oleh Allah itu kan di surat ini malah tidak tersurat. Tidak tersurat itunya secara tekstual, secara eksplisit. Kalau melihat dari rangkaian ayat-ayatnya, jawab qasamnya atau inti yang ingin disampaikan oleh Allah dengan bersumpah terlebih dahulu sedemikian rupa sampai 5 ayat gitu kan sumpahnya, semua yang disebut itu malaikat. Ternyata jawab qasamnya adalah latub asunnah. Ini intinya yang ingin Allah sampaikan. Satu poin ya, yaitu Allah mengingatkan bahwa kalian atau manusia itu benar-benar itu akan dihidupkan kembali atau dibangkitkan, bahasanya dibangkitkan atau dihidupkan kembali. Nah ini ya yang ingin Allah sampaikan di surat ini. Ya dari ayat 1 sampai 14 lah gitu minimalnya, kalau urutan maknanya dari ayat 1 sampai 14 ini intinya yang ingin Allah sampaikan. Ingin menekankannya untuk mengingatkan, menggugah, meyakinkan manusia, meyakinkan kepada manusia bahwa manusia itu akan dihidupkan kembali. Nah di ayat ke-7 yaitu manusia dihidupkan kembali itu ditandai dengan setelah sebelumnya dengan kiamat kubro itu semua alam raya dihilangkan, termasuk manusia sendiri akan hilang. Nah, alam raya itu kan 2 lah intinya kan, langit bumi hilang nanti semuanya. Manusia bagian dari alam raya. Manusia itu bagian, manusia itu ada di dalam alam raya tersebut, hilang berarti iya benar. Dengan tiupan sangkakala pertama itu hilanglah seluruh alam raya, seluruh makhluk, bukan seluruh makhluknya, seluruh alam dunia itu alam sekarang. Allah kembali sendirian. Nah, kemudian tiupan sangkakala yang kedua manusia hidup lagi. Nah ini yang ingin Allah tekankan di surat ini. Dan Allah pun sudah mengingatkan, artinya ya memberitahu, mengajari, memberi ilmu gitu. Allah mengajari, memberi ilmu bahwa nanti pada hari kiamat atau pada hari manusia itu dihidupkan kembali ada yang seperti ini. Qulubu yauma idzi wajifah.
ada manusia-manusia gitu yang di dalam hatinya itu ada ketakutan, kengerian yang luar biasa. Begitu dibangkitkan, dihidupkan kembali nanti muncul, katakanlahnya kan asalnya hilang, asalnya sudah hilang, tidak ada. Tiupan sangkakala yang kedua, bermunculanlah, hiduplah manusia dan sudah berada di akhirat. Nah, begitu muncul itu ada manusia yang seperti ini. Manusia-manusia yang dengan rasa itu ya ketakutan, kengerian yang luar biasa. Dan memangnya di banyak ayat yang pokok justrunya yang pokok akhirat itu mengerikan. Begitu kemunculan pertama yang dibasar kan ya. Nah, kehidupan di sana itu mengerikan. Kalau bicara yang nikmat, yang enak di akhirat ya setelah di surga. Nah, sementara kalau di surga kan baru kan tidak akan ada lah di surga itu, tidak akan ada yang terlihat, tidak akan ada yang terdengar. Sesuatunya baik yang terlihat, yang terdengar, yang terasa gitulahnya, yang tidak mengenakan itu nggak akan ada kalau sudah di dalam surga. Di antaranya kalau pendengaran ini pendengaran nih ya. Aduh, di surat apa nih ya? Ini nih ya. Mudah-mudahan masih ada di catatannya. Ini di antaranya penjelasan bahwa di dalam surga itu sudah tidak ada lagi baik ya melalui penglihatan, artinya ya melalui penglihatan atau melalui pendengaran. Ini mungkin ayatnya nih ya. Surat Al-Anbiya ayat 102 nih ya. La yasma'una hasisaha wahum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Ini surat Al-Anbiya 102. Ini menerangkan mereka yang ada di dalam surga nih, ayat ini rangkaiannya nih ya. Ini ayat 102-nya nih yang saya catat nih ya. Mereka tidak mendengar bunyi gemuruhnya api neraka. Kalau terdengar mengerikan gitu ya, suara gemuruh api neraka itu mengerikan. Nah, Allah tutup hal itu bagi penghuni surga. Ini diantaranya yang menjelaskannya ayat Al-Anbiya 102. Mereka nih yang berada di dalam surga itu tidak mendengar gitunya bunyi gemuruhnya api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati semua yang mereka inginkan. Bahkan kan ada yang kemarin ya baru disampaikan mereka yang di dalam surga itu ini diantara beberapa berartinya ada banyak lah. Di antaranya ada yang bertanya kepada Rasulullah, nanti kalau nanti di surga ada kuda nggak? Kalau saya ingin kuda bagaimana? Kemudian Rasulullah menyebutkan kalau kamu ingin kuda nanti diberi kuda yang bersayap, itu sayapnya terbuat dari yakut yang akan membawa yang akan membawa kemanapun yang kamu inginkan. Tinggal di surga kepikir sebenarnya kemana aja. Cek pikiran ayeuna gitu, kuda itu akan membawa kemanapun yang kamu inginkan. Emang kayak yang kemana itu kira-kira jelamanya? Ya kuda kan saat itu orang terpikir kan berpergian itu dengan kuda. Nah kalau sekarang saya ingin kapal pesiar, laut lagi jang di kuda di surga, laut lagi tentang eta bisi we di ditu yang kapal pesiar. Satu tanya ini artinya yang betul-betul tidak ada lagi hal yang apalagi mengerikannya. Berarti hanya nikmat itu setelah berada di surga. Setelah di surga baru tidak akan menemukan, tidak akan mendapati itu hal sekecil apapun gitu yang tidak mengenakan, itu gak akan ada. Ya, gemuruhnya ini ayat Al-Anbiya 102 nya, gemuruhnya api neraka itu Allah tutup bagi penghuni surga. Penghuni surga gak mendengar gemuruhnya api neraka.
Nah, ketika di mahsyar terdengar, kalau ketika di mahsyar itu gemuruh api neraka itu terdengar. Kemudian satu lagi surat Al-Mulk ayat 7. Iza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Ya, ayat surat Al-Mulk ya, ayat 7. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, ke dalam neraka nih. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, ke dalam neraka, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, gemuruhnya api neraka. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Dan neraka itu api yang, terjemahnya membara naon. Dan neraka itu adalah api yang membara, itunya menyala-nyala lah, saya terjemahna lah, sekitar eta lah itunya. Nah ini surat Al-Mulk ya, ayat 7 nih ya, apabila mereka dilemparkan ke dalam neraka, mereka mendengar suara api gemuruh, api neraka itu ya, api neraka yang mengerikan. Dan neraka itu adalah api yang membara, gitulah mungkin terjemahannya nih ya. Kemudian satu lagi surat Al-Mulk barusan ayat 7 nih, ayat 8-nya takadu tamayyazu minal ghaizi kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Hampir ya tadi tanya secara terjemah berarti masih nyambung dengan ayat 7 nih. Apabila dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang gemuruhnya api neraka yang mengerikan. Dan neraka itu adalah api yang membara, yang menyala-nyala, hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan, ada orang yang dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepada kamu ketika di dunia? Ditanya begitu dilemparkan ke dalam nerakanya, ini penjaganya itu malaikat. Mereka bertanya, ya malaikat bertanya, artinya kenapa manusia itu ke sini gitu, kenapa manusia masuk ke sini, apa belum pernah ada yang memberi peringatan kepada kalian gitu ketika di dunia tentang hal ini, itu ya tentang neraka. Nah, kalau mau lanjutannya lah ya silakan dibaca di surat Al-Mulk gitu ya. Sebetulnya yang saya catat ini itu tentang gemuruhnya api neraka tadi di 100 Al-Anbiya 102, kemudian surat Al-Mulk ayat 7. Dan ternyata kan setiap neraka itu ada hadis yang ini nih. Surga itu bertanya kepada Allah. Neraka juga sama. Karena bagi Allah itu tidak ada benda mati itu ya. Bagi Allah itu tidak ada benda mati, semuanya hidup. Ya seperti sekarang bumi itu bintang, matahari itu hidup. Oleh Allah perintahkan kan matahari itu Allah simpan di satu titik, kemudian pergi kamu dengan ini lintasan bagi kamu. Matahari kan taat, bumi demikian. Nah ternyata surga itu bertanya kepada Allah, kenapa orang-orang yang masuk ke dalam surga itu, ini surga yang bertanya nih ya, kenapa orang-orang yang masuk ke dalam saya gitu, ke dalam surga itu hanya orang-orang yang soleh? Nah Allah menjawab, karena kamu itu, surga itu tempatnya rahmatku. Kemudian neraka juga bertanya, kenapa orang-orang yang masuk ke dalam saya itu orang-orang yang durhaka? Karena kamu itu tempat murkaku. Nah ternyata yang tadi itu neraka juga ternyata murka, hampir saja disebutnya hampir menggelegak, meledak gitulah neraka itu murka gitu ketika ada orang yang dimasukkan. Ieu ibeureunnan cek neraka teh aing wae taat cek neraka teh maneh beureun jelema. Neraka tidak pernah melanggar kan? Neraka tidak pernah melanggar, surga tidak pernah melanggar. Semuanya makhluk Allah, semuanya taat.
Neraka ge geuleheun utak wah nyiksana geus diedankeun pokona. Neraka teh pokona unggal aya nu di alungkeun ka dinya teh geus digiles mun cik urang mah dibebok pokona nepi ka pejet amburadul lah pokona mah sampai jasadnya hancur. Lalu ganti lagi dengan jasad yang baru, siksa lagi ganti lagi dengan jasad yang baru. Sulit membayangkan sebetulnya kalau ada orang yang bukan kalaunya ini bagi itu bagi. Kadang sulit gitu membayangkan masuk neraka dan abadi. Artinya ya seperti itulah tanpa akhir, tanpa ujung gitu ya, tanpa akhir dan tidak ada mati. Yang masuk neraka dan abadi ya hanya demikianlah yang mereka alami di sana. Nah kembali lagi sini nih, ini ayatnya qulubu yauma idzi wajifah. Setelah ditiupan sangkakala yang kedua sebagai tanda awal kehidupan baru itu bagi manusia setelah alam raya alam dunia ini yaitu alam akhirat. Nah Allah menerangkan di sini nanti akan ada manusia-manusia yang begitu dibangkitkan, dihidupkan kembali, mereka dalam keadaan ketakutan yang luar biasa. Memang mengerikan ya karena benar-benar hanya yang terlihat, yang terdengar nikmat itu setelah di surga. Kalau di surat apanya yang belum lama juga lah gitunya kita kaji nih ya. Sebetulnya semuanya mengeri. Sebetulnya semuanya ngeri gitu ya, kecuali orang yang mendapatkan jaminan dari Allah. Di surat belum lamanya yang kurang lebih lamanya demikiannya. Semuanya merasa ngeri sebetulnya karena mulai dari proses kehancuran alam raya itu kan sangat mengerikan bagi manusia. Bahkan ada hadis yang menyebutkan anak kecil langsung beruban, yang hamil langsung melahirkan. Karena gitunya kedahsyatannya hari kiamat nih, hari keguncangan alam raya. Nah setelah nanti muncul hidup di mahsyar, ternyata lebih mengerikan kondisinya, keadaannya. Nah ada orang yang tidak merasa ngeri itu, nah ini diberi jaminan oleh Allah, diberi ketenangan, diberi ketentraman, rasa gitunya, rasa tentram, rasa tenang itu rasanya itulah rasa tentram, rasa tenang dalam kondisi demikian. Itu diberi oleh Allah, rasa tenangnya, tentramnya itu diberi oleh Allah. Karena sebetulnya di sana itu situasinya sangat mengerikan. Ini diantaranya ditunjukkan oleh Allah di dalam ayat ini. Qulubu yauma idzi wajifah. Jadi pada hari itu, yaitu pada hari manusia dibangkitkan itu akan ada manusia-manusia yang di dalam hatinya gitunya ada ketakutan dan kengerian yang luar biasa. Sebetulnya memang semuanya demikian, kecuali orang-orang yang diberi perlindungan, orang-orang yang diberi jaminan itu oleh Allah, jaminan terutama jaminan keselamatan. Dalam kondisi demikian gitu ada jaminan dari Allah pasti selamat, barulah gitulah di dalam dirinya itu ada rasa tentram, rasa tenang, meskipun yang melihat neraka siapa yang tidak ngeri. Rasulullah SAW sendiri itulahnya yang yakin gitu, yakin tidak akan masuk neraka. Ini kalau melihat neraka tuh ngeri gitu. Kalau Rasulullah SAW kan bukan hanya nanti itu kan melihat neraka, Rasulullah itu kan sudah pernah dibawa masuk ke dalam neraka. Ini diantaranya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu ketika khutbah gerhana. Rasulullah SAW itu menyampaikan yang ini hadis juga populer sebetulnya ya. Law ta'lamu nama a'lamu la bakaitum katsiron wa dhahiktum qalilan, atau terbalik itu ya. Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, pasti kalian akan lebih
tidak akan akan lebih banyak menangis dan sedikit tertawa. Ya, kalau nggak salah di kitab Burikok sudahnya kalau hadis itu. Kalau saja kalian tahu apa yang aku tahu, pasti kalian akan lebih menangis daripada tertawa. Nah, yang dimaksud oleh Rasul di sini adalah sebelumnya kan, ini kan khutbah gerhana. Sebelumnya ketika sholat gerhana belum lama, berarti kan berurutan. Sholat gerhana kan langsung khutbah gerhana. Nah, ketika sholat gerhananya kan diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka. Waktu diperlihatkan neraka, Rasulullah kan sampai kaget lompat ke belakang. Rasul juga ketakutan begitu melihat neraka, kaget sampai lompat ke belakang. Nah, kemudian hal itu disampaikan secara umum demikian gitulah. Intinya berarti Rasulullah menyampaikan, kalau saja kalian tahu apa yang aku ketahui, pasti kalian akan lebih banyak menangis daripada dan akan sedikit tertawa. Kemudian absoruha khosyiah. Nah, ini terlihat absoruha itu dari sorot matanya. Absoruha khosyiah, sorot matanya itu lesu. Sorot mata orang ketakutan lah, bagaimana gitunya sorot mata. Ini di Allah menggambarkan absoruha itu dari sorot matanya. Khosyiah itu jelas sekali itunya, menunjukkan, menggambarkan orang yang sedang ketakutan, yang menunjukkan kengerian yang luar biasa. Itu ayat 2 ayatnya, qulubu yauma izi wajifah absaruha khosyiah, ya, ayat ke-8 dan ke-9. Pada hari tersebut, yaitu pada hari setelah ditiupkan sangkakala yang kedua. Itu suka diterjemah hari gitunya di kita ini ya, pada waktu, pada masa, pada saat gitunya dihidupkan kembali, yaitu setelah tiupan sangkakala yang kedua. Nah, Allah menggambarkan akan ada orang-orang yang seperti ini. Meskipun tadi semuanya sebetulnya ya semuanya akan merasa seperti ini, merasakan ketakutan dan kengerian yang luar biasa. Kecuali orang-orang yang tadinya diberi jaminan keselamatan, kecuali orang-orang yang diberi ketentraman, ketenangan oleh Allah, itu rasa ngerinya itu akan hilang. Padahal yang disaksikan sama oleh semua orang itu ketika awal dihidupkan kembali di akhirat kan di tempat yang sama semuanya, tidak dibeda-bedakan, semuanya di mahsyar. Yang ada di sana seperti apa? Hal yang mengerikan. Nah, karena surga itu kan hanya diperlihatkan, surga itu kan hanya diperlihatkan bagi orang-orang yang beriman, yang mau menyeberangnya, yang mau menyeberang yang menyeberang menuju surga ketika keluar dari mahsyar. Dan itu pun entah kapan, itu kan sebutnya entah kapan, karena satu hari di sana itu kan lama, sangat lama. Satu hari di mahsyar itu ternyata kan sangat lama. Nah, kengerian yang dirasakan berarti di sininya ketika awal hidup di mahsyar ternyata bukan dalam suasana atau situasi yang enak ternyata. Ya, situasinya mengerikan, surganya mana belum ditampakkan oleh Allah. Dan entah berapa lama itu kan, entah berapa lama itu di sana hidup di mahsyar. Soal waktunya kan Rasulullah SAW itu hanya menyebutkan dimensinya saja. Satu hari di mahsyar itu sama dengan 50.000 tahun manusia di bumi. Entah seminggu atau sebulan nanti di sana, itu sebulan di sana, tapi ya kali kan 50.000 tahun. Ternyata sangat lama di mahsyar. Nah, sekarang penjelasannya nih berdasarkan atau dari kitab tafsir ini ya. Nah, pada hari yang tadinya itu pada hari setelah itu terjemahan harinya, waktu itu pada waktu, pada saat itu pada saatnya, pada waktu.
manusia dihidupkan kembali, nah akan ada manusia-manusia yang hatinya itu merasa kengerian, ya terguncang, itulah ketakutan, kengerian, ya terguncang itu melihat situasi di sana. Disebut nanti muncik orang mah geus ngedupruk ke boro-boro semua kuat nangtung moal. Ada lagi hadis yang gini nih, agak hadis itu ada hadis yang menerangkan seperti ini. Nanti akan ada manusia, orang gitu, nanti di sana akan ada orang manusia yang kepalanya di bawah, kakinya di atas. Jadi kakinya entah seperti apalah berjalannya gitunya. Ini seperti orang asli di kita namanya apa? Sikap lilin. Sikap lilin bahasa Indonesia. Pelakcau si kurang Sunda nama. Jadi kepala di bawah, kaki di atas. Gitu hirup berarti. Nah para sahabat bertanya, apa bisa gitu nanti manusia itu ya hidup dengan kondisi demikian gitu, hidup dengan kondisi demikian, berdirinya itu berdiri dengan kepala di bawah, kaki di atas. Ya tapi ya gitulah, seperti itulah mereka hidup selama di sana. Nah para sahabat bertanya, apa bisa itu ada manusia yang demikian? Rasulullah menjawab, Allah bisa menetapkan manusia hidup dengan kaki di bawah, kepala di atas. Nanti Allah juga bisa menetapkan manusia itu terbalik, kepala di bawah, kakinya di atas. Ada yang demikian di mahsyar. Suka arah-arahnya. Dan itu salah satu siksaan. Itu salah satu azab ya. Kita bayangkan ya bagaimana rasanya kalau kita ini kepala di bawah gitu, kaki di atas. Ya anggaplah minimal darah itu turun ke bawah kan rasa rek bencar we sirah teh sigana. Kalau sekarang misalnya jangankan betul-betul seperti itu ya. Jangankan betul-betul seperti itu, misalnya apa namanya, kalau saya bayangkan misalnya kita tiduran di kursi atau di mana lah gitunya. Nah, lalu ini kepala kita itu ke bawah kan saja, kita berbaring tapi kepalanya ke bawah. Nggak lama juga itu nanti akan terasa pusing. Sementara di sana harus berdiri dan berjalan dengan hidup yang kepala di bawah, kaki di atas. Apa ada yang demikian? Bagi Allah apa yang nggak bisa? Dulu Allah menetapkan manusia berjalan, manusia itu kaki di bawah, kepala di atas. Nanti juga Allah bisa membuat demikian. Dan banyak lagi lah, hanya gitu situasi di ini masih di mahsyar nih, awal dihidupkan manusia. Ya akan ada manusia yang merasakan ketakutan dan kengerian, yang terguncang gitunya, ya disebutnya terguncang gitunya hatinya melihat situasi di sana. Nah mengapa mereka demikian? 5 ayanat min ahwali yaumal qiyamah. Mereka merasakan gitu demikian di dalam hatinya, karena mereka melihat langsung situasinya di sana itu seperti apa. Mengerikan di sini sebutnya dahsyat dan mengerikannya situasi di akhirat dengan tahapan seperti tadi itu kan. Awal mula manusia muncul di akhirat itu adalah di mahsyar. Di sana pun ternyata Allah sudah menggambarkan akan ada orang yang ngeri luar biasa dengan situasi di sana. Yang orang-orang yang demikian itu pastilah gitunya gitu. Wahia qulubul kufar, yaitu orang hati atau yang merasakan demikian, yang merasakan kengerian, yang merasa ketakutan yang luar biasanya, terguncang dengan situasi di sana, itu adalah orang-orang yang durhaka, terutama orang-orang kafir. Ya, orang-orang yang durhakanya terutama orang-orang kafir. Dan pandangan mereka sangat nampak, artinya dari sorot mata mereka nampak mereka itu sudah merasa dirinya sendiri sudah
merasakan sebagai manusia yang hina nanti di sana. Ya terlihat itunya, terlihat dari ini ayat berikutnya tadinya wa absaruha khosyiah. Sorot mata mereka menunjukkan mereka sudah merasa bahwa mereka itulah orang-orang yang terhina. Dengan sama dengan situasi di sana, mereka merasa terhina itu mereka juga sudah tahu sebetulnya gitu, mereka tahu karena setiap orang apa namanya, ini kan sudah di akhiratnya, ini kan sudah di akhirat. Waktu di alam kuburnya kan seseorang sudah tahu nanti di akhiratnya akan seperti apa. Kalau kemarin yang di ini yang di hadis yang menerangkan di Kitabur Riqaq ya, di dalam hadis di bab di Sahih Bukhari itu, di dalam bab kemarin yang baru-baru ini kan sakaratul maut. Di antaranya di dalam bab tersebut dan sudah diterangkan kepada penghuni bukan penghuni kubur, kepada mereka atau di alam kubur gitu ya. Di alam kubur itu sudah diperlihatkan tempat yang akan apa namanya, tempat di akhirat itunya yang akan ditempatinya. Apakah itu surga atau neraka, itu Allah perlihatkan setiap pagi dan sore. Artinya setiap orang itu ketika berada di alam kuburnya saja dia sudah diberitahu oleh Allah, sudah diberi gambaran, Allah sudah memperlihatkan tempatnya di akhirat itu yang mana. Nah, kalau bagi orang yang di akhiratnya nanti ke surga, ya surgalah yang Allah perlihatkan selama di alam kubur. Dan kalau orang yang akan masuk neraka, diperlihatkanlah nerakanya ketika dia berada di alam kubur sampai datangnya hari kiamat, sehari 2 kali kan, pagi dan sore. Begitu datang ke sana kan, ini berarti ini waktunya yang sebelumnya diperlihatkan di alam kubur, neraka itu berarti kan sudah semakin dekat untuk dijalani. Begitu masuk ke alam akhirat, apa yang ada di alam kubur kan, ini berarti waktunya. Maka semakin ketakutan pasti, semakin kengerian. Yang berdasarkan hadis yang kemarin ya, karena kepada semua orang gitulahnya, kepada semua orang ketika berada di alam kubur, tempatnya apakah neraka gitu atau surga sudah diperlihatkan setiap pagi dan sore, dan itu diperlihatkan demikian setiap pagi dan sore itu sampai datangnya hari kiamat. Setelah kiamat masuk ke akhirat, artinya mereka sudah merasakan dulu yang diperlihatkan di waktu di alam kubur itu sekarang nih mau dijalani. Nah, maka sorot mata mereka sudah menunjukkan mereka merasa menjadi atau sebagai orang-orang yang terhinakan, ya, sebagai orang yang bahasanya apa nih yang terhina itu, sebagai orang-orang yang terhina dengan sebab ya mereka tahu kan bahwa mereka itu orang-orang yang durhaka dan sampai matinya mereka menjadi orang yang durhaka. Ya, mereka merasakan, mereka tahu itu, mereka ingat, artinya mereka ingat apa yang dilakukan di dunia. Emang mereka lupa? Enggak, nanti di sana nanti mereka ingat. Mereka merasa terhina itu karena mereka menyadari, mereka mengetahui, mereka ingat bahwa ketika di dunia itu mereka orang-orang yang durhaka, bahkan ya, dan matinya pun dalam keadaan durhaka. Dan mereka, nah ini tadinya inti dari surat ini. Mereka ketika di dunia mengingkari adanya kehidupan setelah mati, mereka mengingkari, ini yang diingkari, dihidupkan kembali. Wah, iya gitu. Ternyata nanti Allah ini Allah memberi ilmu, berartinya ini Allah sudah memberi ilmu, memberi gambaran nanti akan seperti itu. Mereka yang diliputi dengan kengerian yang luar biasa, sorot mata mereka menunjukkan mereka sudah merasa
sebagai manusia yang terhina. Mereka merasa itunya menjadi manusia yang demikiannya terhina kan. Mereka sadar, mereka tahu, mereka hal yang menyebabkan mereka merasa demikian itu karena mereka mengetahui, menyadari dan ingat bahwa ketika hidup di dunia itu menjadi orang-orang yang durhaka, orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Dan mereka pun mengingkari akan dihidupkan kembali setelah nanti kenyataannya dihidupkan lagi. Era muncik orang temu era usut era teh mah teu percaya. Nah, terus kemudian kenyataan bahwa mereka dihidupkan lagi, terus mau apa? Dia mau tidak mau harus dijalani dengan kondisi seperti ini. Karena beriman gitu kan, karena beriman kan, ini kan tentang akhirat, berarti kan ini salah satu situasi di akhirat. Karena tentang akhirat itu sesuatu yang Allah wajibkan manusia untuk mengimaninya. Bahkan kalau untuk akhirat mah bukan hanya beriman, bukan sekedar, bahkan disebutannya tentang akhirat bukan sekedar beriman, tapi Allah menggunakan kata yakin. Kemarinnya di dalam bab yakin dan tawakal, di dalam apa namanya kajian Dalilul Falihinnya tentang yakin dan tawakal. Ternyata kata yakin itu di dalam Al-Quran itu Allah menggunakannya untuk beriman terhadap akhirat itu harus sampai yakin. Jadi kemarin di surat Al-Baqarah dan surat Luqman ayat 4. Kalau Allah menyebut gaib secara keseluruhan kan di awal Al-Baqarah ayat 2-nya kan allazina yu'minuna beriman, wallazina yu'minuna bil ghaib beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Tapi untuk akhirat Allah menggunakan khusus wabil akhiratihum yuqinun. Padahal akhirat ini termasuk salah satu termasuknya atau salah satu di antara yang gaib, wajib beriman. Tapi Allah munculkan lagi gitu kalau tentang akhirat ini bukan sekedar beriman tapi harus yakin. Nah ini mereka orang-orang yang bukannya boro-boro sampai artinya jangankan sampai yakin, beriman saja tidak. Ada yang ragu saja gitunya, ragu itu apa namanya nyata beriman tapi tidak sampai yakin, itu gitu teh. Seperti jadinya seperti yang tidak percaya, itu seperti yang tidak beriman itu adanya akhirat. Sehingga nih seperti itu kalau orang kafir banyak lah yang tidak percaya seperti yang Allah sebutkan di sini. Banyak manusia yang tidak percaya adanya hidup setelah mati. Tidak percaya manusia itu akan dihidupkan lagi itu setelah matinya. Banyak manusia yang tidak percaya. Nanti di ayat berikutnya nih, kenapa demikian? Karena manusia itu hanya berdasarkan apa yang nampak. Sehingga di ayat berikutnya nantinya orang kafir kan mempertanyakan sambil mengejek sebetulnya mereka. Apa kami dihidupkan lagi setelah jasad, setelah kita gitulah, setelah kita ini hancur? Yang hancur kan jasadnya sebetulnya kan. Ya, tapi orang kafir ya namanya manusia hanya berdasarkan apa yang nampak. Jangankan jasad seluruhnya gitunya, sampai ke tulang belulang saja kan sudah nanti hancur. Masa manusia dihidupkan lagi? Itu yang menurut mereka, wah nggak ada mana sama manusia dihidupkan lagi. Coba lihat manusia yang sudah mati, itu kan jasadnya sudah hancur. Karena yang menjadi pegangan manusia itu hanya apa yang nampak. Nah sebetulnya orang-orang kafir dulu itu mengatakan demikian dulu sambil mengejek, sambil mempermainkan kepada Rasulullah SAW yang menerangkan tentang hal ini. Padahal ya apa namanya? Kalau kita yakin artinya kita yakin nih bahwa apa yang Allah terangkan di ayat ini
pasti itu akan terjadi. Bahkan Allah ini kan menerangkan sudah apa namanya agak-agak detil lah gitu ya, agak detil gitu tentang di akhirat nanti seperti apa. Nanti di sana akan ada orang-orang yang merasakan kengerian yang luar biasa, terlihat dari sorot mata mereka. Mengapa demikian? Karena mereka menyadari, karena mereka mengetahui gitunya, karena mereka ingat bahwa ketika di dunia mereka itu menjadi orang-orang yang durhaka. Itu hanya yang menyebab mereka satu menjadi orang yang durhaka, nah yang kedua mereka dulu mengingkari. Kalau yang mengingkari jelas-jelas orang kafir. Mengingkari adanya akhirat orang kafir, orang Islam bukan ada sebetulnya. Nah, tapi orang-orang Islam itu seperti tadinya seperti yang tidak percaya. Mengapa saya katakan demikian? Akan beda sebetulnya, tidak akan sama. Akan beda. Orang yang beriman, apalagi benar gitunya sampai yakin akan adanya akhirat, pasti akan mempersiapkan. Pasti akan mempersiapkan. Kalau persiapan sebelum berarti kan, maksudnya bahwa kalau persiapkan sebelum. Jadi persiapan untuk menghadapi akhiratnya kapan? Sebelum datangnya akhirat. Dan itu hanya Allah berikan kesempatan untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi dan menjalani kehidupan akhirat itu, yaitu ketika di dunia, nggak ada lagi. Setelah meninggalkan dunia, kesempatan itu sudah tidak ada. Tidak ada lagi kesempatan untuk mempersiapkan diri. Nah, saya ingat ada hadis yang seperti ini nih ya. Ada seorang Arab Badui, Arab kampung, Arab gunung, Arab pedalaman itulah, bertanya kepada Rasulullah tentang kapan terjadinya kiamat. Rasulullah SAW ketika ditanya hal yang sama, kapan terjadi kiamat, oleh malaikat Jibrilnya yang menjelma menjadi manusia, Rasulullah menjawabnya, mal mas'ulu bi'a'lama min nasail, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Tapi ketika ditanya oleh seorang Arab kampung, Arab Badui, kapan terjadi kiamat, Rasulullah jawabannya beda. Rasulullah itu malah menanyakan seperti ini, kamu sudah punya persiapan apa? Ya, ketika ada yang bertanya kapan kiamat itu akan terjadi, kamu sudah punya persiapan apa? Ini kan mengindikasikan geus tong nanyakeun waktuna, jangan bertanya soal kapan terjadinya kiamat. Yang terpenting berarti yang lebih penting adalah kamu sudah persiapan apa? Karena kalau soal kiamatnya, soal akhiratnya itu sudah Allah masukkan ke dalam rukun iman. Pastilah sebut kalau orang beriman, orang Islam itunya yang di dalam hatinya ada iman, dipastikan orang Islam. Kalau orang Islam pasti mengimani tentang akhirat. Karena akhirat ini sudah Allah masukkan ke dalam rukun iman. Nah, hanya orang Islam ini seperti yang tidak percaya. Karena kalau yang beriman, apalagi kalau seperti Al-Baqarah ayat 4 tadinya tentang akhirat ini, apalagi kalau sudah yakin itu tentang akhirat, pasti akan mempersiapkan. Nah, ini yang tidak percaya itu, ya itulah orang yang masih saja gitunya santai, masih saja leha-leha, minim artinya ya, bisa jadi tidak sama sekali, sangat minim, atau bahkan tidak sama sekali gitunya, seperti apa yang Rasulullah SAW tanyakan kepada seorang Arab Badui tadi. Rasulullah menanyakan, kamu sudah punya persiapan apa?
Ketika orang itu bertanya kiamat itu kapan, Rasulullah tidak menjawab seperti yang beliau jawab kepada malaikat Jibril misalnya, yang tahu hanya Allah. Tidak demikian itu jawabnya. Rasulullah malah menanyakan, kamu sudah mempersiapkan apa untuk menghadapinya? Nah, karena ini ya kembali ke sini nih ya. Jadi orang-orang yang nanti ketika muncul, ketika dihidupkan kembali oleh Allah di akhirat itu diliputi rasa kengerian yang besar, hanya ketakutan yang luar biasa itu, karena mereka menyaksikan benar ternyata yang dulu diterangkan, disampaikan ketika di dunia itu mereka menghadapinya. Seperti yang tadi di surat Al-Mulk tadi tanya, setiap kali ada yang dilemparkan ke dalam neraka ditanya, apa belum ada yang menerangkan kepada kamu tentang hal ini? Ternyata ini kalau ya silakan tadi Al-Mulknya dibaca lanjutannya. Aya cina jawaban teh ari maneh cek malaikat teh das. Pan geus beureun aya anu nerangkeun. Ya, tapi karena mereka seperti itu, kalau orang kafir mereka malah tidak percaya, mengingkari. Tapi nah ini orang Islam begitu, orang-orang Islam yang seperti tidak percaya. Itu indikasinya gitu, indikasinya. Kalau beriman ya pasti tadinya orang Islam itu pasti beriman tentang akhirat, karena itu rukun iman. Tapi seperti yang tidak percaya apabila dilihat dari apa yang ditanyakan oleh Rasulullah tadi, kamu sudah mempersiapkan apa? Itu yang minim. Nah, sementara kan di bab ini nih terkait sinya dengan bab jurus setan. 7 jurus setan. Mungkin masih ingat nih 7 jurus setan mencelakakan manusia. Di mana 7 jurus setan ini kan terkait dengan amal solehnya, bukan dengan perbuatan dosa, bukan. Terkait dengan amal soleh. Jurus pertama adalah dihalangi, gitu. Setan itu menghalangi supaya manusia tidak beramal soleh. Seolah-olah langsung saja setan itu mengatakan, udah jangan beramal, buat apa beramal? Ternyata kan jurus penangkalnya untuk mengalahkannya adalah katakan pada diri sendiri bahwa saya butuh amal soleh. Saya harus melakukannya karena hanya amal solehlah yang benar. Karena hanya amal solehlah bekal yang benar untuk nanti di akhirat. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Kamu sudah punya persiapan apa untuk menghadapi hari kiamat, menghadapi akhirat? Jadi sebetulnya substansinya dari dialog antara Rasulullah SAW dan Arab Badui tadi adalah mikiran iraha kejadian kiamat nggak malah, karena memang tidak akan ada yang tahu kan, nggak mikiran kiamat, supaya mending beramal soleh. Tong nanyakan hayo kiamat nggak sih beramal lah mending, kan demikian sebetulnya. Ya dibandingkan dengan kapan kiamat malah jadi ragu lagi. Wah kuning iraha kiamat teh bobo orang nepi ka maut di tengah laman. Iya bisa jadi demikian. Dalam arti kejadian kiamatnya terjadi setelah itunya, misalnya seseorang itu meninggal dunia. Bisa jadi demikian. Makanya yang terpenting adalah ya sudahlah kita soal kiamat, soal akhirat itu kita imani karena memang itu Allah sudah masukkan menjadi rukun iman. Dan yang terpenting adalah seperti yang Rasulullah tanyakan, sudah mempersiapkan apa untuk menghadapinya. Jangan sampai seperti orang yang di sini, mereka ketika hidup di dunia itu durhaka, minim berarti persiapannya. Tidak mempersiapkan diri kan untuk menghadapi, untuk menjalani kehidupan akhirat. Setelah di sana baru bisa jadi orang sekarang ini mendengar penjelasan seperti ini menertawakan, banyak lah.
Seperti ayat ini juga yang mengatakan, oh kok nanti kita dihidupkan lagi? Kan kita sudah mati, wah tulang belulangnya saja sudah hancur. Mereka mengatakan demikian sambil mengejek. Artinya sampai kapanpun ketika hal ini disampaikan, banyak orang yang malah menertawakan. Lah kiamat, iraha lah dilakerne buaya wente. Banyak yang demikian. Ya apalagi kan kalau tidak berpegang kepada ilmu yang Allah turunkan, yang Allah jelaskan. Kalau tidak demikian manusia hanya akan berpegang kepada apa yang nampak, jasad berarti. Lah maunya digali gitu guys, Ya, kalau sudah dikubur kemudian gali kan memang sudah hilang. Terus dihidupkan lagi itu bagaimana? Ya susah gitu kan kalau hanya hal itu yang dijadikan pegangan dan karena keterbatasan manusia tentang hal keterbatasan manusianya, kemampuan manusia yang tidak akan mampu menjangkau perkara-perkara yang gaib, pasti hanya berdasarkan apa yang nampak. Dari dulu berarti ini nantinya menerangkannya di sini terangkan mereka menyebut-nyebut tuh hidup lagi mah tulang belulangnya jasadnya sudah kemana. Dulu mereka menertawakan dan mengejek ketika Rasulullah menyampaikan hal tersebut, dan ini pasti akan terus terjadi. Dan ini akan berulang. Banyak orang yang malah mengejek, menjadikannya lelucon, mempermainkan tentang penjelasan-penjelasan seperti ini. Mendengar neraka itunya hanya dijadikan dijadikan lelucon, dijadikan mainan karena dianggap fiktif, dianggap dongeng. Menyebut-nyebut neraka itu hanya dijadikan demikian, nggak ada gitunya intinya kan ketika mendengar atau menyebut neraka itu tidak disertai dengan rasa takut neraka, nggak ada, lempeng gitu. Malah dijadikan guyonan, dijadikan lelucon. Nah, ketika mendengar surga hanya untuk membayangkan sesuatu yang indah, guys, dikadinya. Padahal yang lebih penting tadi kan dari Rasulullah SAW kepada seorang Arab kampung tadi, persiapan kamu sudah mempersiapkan apa gitu untuk menghadapinya. Lanjutkan lagi nih. Nah ini orang-orang nih diantaranya dulunya orang kafir terutamanya dulu yang menertawakan. Yakuluna. Nah mereka berkata, orang-orang kafir yang berkata, A'inna lamarduduna fil hafiroh. Oh, apakah kita ini akan dihidupkan seperti kehidupan semula? Aiza kunna izoman nakhiroh. Apakah demikian? Padahal tulang belulang kita ini sudah hancur lebur. Aiza kunna izoman nakhiroh. Nah, apakah demikian? Artinya dihidupkan kembali seperti kehidupan semula, padahal tulang belulang kita ini sudah hancur lebur. Qalu, mereka mengatakan tilka izan karratun khosirah. Oh, jika demikian mau rugi dong gitu, wah celaka. Tapi maksudnya mengejek, wah celaka nih kita kalau seperti itu. Tapi dengan maksud mengejeknya mereka itu tadilah menganggapnya lelucon, mengejek, bahkan itu menertawakan penjelasan tentang hal tersebut dengan kata-kata seperti ini. Ya yaquluna, mereka berkata, inna lamarduduna fil hafiroh. Apakah kita itu benar gitu, kita ini akan dihidupkan kembali gitu seperti kehidupan semula? Kemudian ayat berikutnya, aiza kunna izamana ziroh. Nah, apa benar demikian? Padahal tulang belulang kita ini sudah hancur lebur. Kalau mereka mengatakan tilka izan, kalau demikian hal tersebut karrotun khosiroh, itu pengulangan di sini pengulangan hidup, karena setelah mati kemudian kan dihidupkan lagi. Oh, kalau begitu maka dihidupkan kembali itu bagi kita itu merugikan, itu mencelakakan.
Nah dulu ini kalimat ini artinya Allah mengutip nih ya. Yaquluna, mereka mengatakan, perkataan mereka oleh Allah dikutip, dijadikan ayat Quran. Banyaknya di dalam ayat Al-Quran yang omongan manusia gitu yang diambil oleh Allah kemudian dijadikan ayat. Seperti ini misalnya dialog antara Nabi Musa dengan Fir'aun, kan ada dialognya seperti apa. Kemudian nasihat Luqman kepada anaknya gitu kan, Luqman menasihati apa, itu dikutip oleh Allah dijadikan ayat. Nah ini mereka ketika mereka mengejek, menertawakan, menjadikan lelucon dengan kata-kata yang tadi oleh Allah dikutip nih perkataan mereka. Ya mereka saat itu yaitu orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan demikian. Dan ini pasti akan dikatakan juga oleh orang-orang yang sama seperti mereka, yaitu orang-orang yang tadinya yang tidak percaya, orang-orang yang mengingkari adanya kehidupan setelah mati, adanya dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Ya, mereka yang al-mustabiduna wuku al-ba'si, orang-orang yang mengatakan mustahil manusia dihidupkan lagi. Dengan alasan kan mereka mengatakan mustahil manusia dihidupkan kembali. Ya, dengan alasan tulang belulang kita saja sudah hancur lebur. Itu kan alasan mereka, tulang belulangnya sudah hancur lebur. Nah, kaum musyrikin, orang-orang kafir Quraisy saat itu ketika ayat ini turun atau ketika ayat ini turun, bukan ayat ini, ayat sebelumnya berarti yang merangka demikian. Mereka menertawakan, mereka mengejek dan menjadikannya lelucon. Mereka yang menganggap mustahil manusia itu akan dihidupkan kembali. Nah, apabila dikatakan kepada mereka innakum tub'atsun, ini kan inti dari ayat 1-14-nya, yaitu tentang manusia itu pasti akan dibangkitkan, pasti akan dihidupkan kembali. Apabila dikatakan seperti demikian kepada mereka, mereka akan mengatakan hal naruddu ila hayatinal ula, apa kita akan dihidupkan kembali kepada kehidupan semula? Wabtida'i amrina qoblal maut, ya seperti kehidupan semula, kita akan dihidupkan kembali seperti kehidupan semula, artinya seperti kehidupan di dunia. Nah kalau apakah kita ini akan kembali hidup, ya apa kita akan kembali hidup itu setelah kita ini mati? Wabadal masiri ilal hafiroh wahyal kubur, ya inilah akal manusia gitu ya. Ya inilah akal manusia, hanya berdasarkan apa yang nampak, yaitu dengan mengatakan aiza kunna izoman nafiroh, nakhiroh, tulang belulang manusianya sudah hancur, bagaimana manusia dihidupkan kembali? Mana mungkin yang demikian itu akan hidup kembali. Nah, ketika mereka ini sejalan, berarti hal ini juga ada di surat lain nih. Ada di surat lain penjelasan yang sama, yaitu di surat Al-Isra ayat 98. Ya, inna lamab'utsuna khalqan jadidan. Tapi sama aja dengan maksud mengejek nih, menertawakan. Inna lamab'utsuna khalqan jadidan, apakah kita ini akan diciptakan, akan dibangkitkan sebagai makhluk yang baru? Ya, kita baca di surat Al-Isra-nya, surat Al-Isra ayat 98. Seperti apa di rangkaian ayatnya nih? Al-Isra itu surat keberapa? Ke-17. Panjang juga nih ayatnya nih. Dari 97-nya berarti nih. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Barang siapa yang disesatkan, ini bahasanya seolah-olah Allah yang menyesatkan ya.
maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain Dia, selain Allah. Dan kami akan mengumpulkan, nah ini ayat 97-nya, dan kami akan mengumpulkan di mahsyar nih ya, dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur. Eta jadi sirah nu dihandap. Jadi jelema teh kitu ditu teh hirupna teh sirah dihandap suku di luhur. Dan kami akan mengumpulkan mereka dengan wajah tersungkur. Alah, ngeri seperti ini nih, dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Setiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka. Nah, ayat 98-nya nih yang ada kata yang hampir lah sejalan gitunya dengan yang tadi. Zalika jazaohum bi annahum kafaru bi ayatina wa qalu a idza kunna izama wa rufata a inna lamab'utsuna khalqan jadidan. Nah, itulah balasan bagi mereka yang tadinya yang di ayat sebelumnya yang disebutkan. Itulah balasan bagi mereka karena sesungguhnya mereka itu mengingkari ayat-ayat kami, dan karena mereka mengatakan, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru? Ini sebagai bentuk ejekan ya kepada Rasulullah SAW. Nah, apakah ini yang ini nih ya, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru? Yes, ini ada ayat yang sejalannya dengan yang ada di surat ini, surat An-Nazi'at ayat berapa nih, 10 yang 11 itu. Nah, bagaimana wa kaifa ya tasawwaru an narudda ilal hayati ba'da. Nah, bagaimana ini ya akalnya memang namanya juga perkara gaib kan, harus beriman ya. Jadi bagaimana kalau mereka itu menggambarkan itu bahwa kami ininya akan dihidupkan kembali ba'da antamazzaqo ajsaduna, setelah jasad kami ini kan terurai, terberai, ya hancur intinya ya. Kan jasad manusia kalau apanya dikubur gitu kan di dalam tanah, ya hancur lah oleh ini bakteri pengurai, ya diurai, memang sudah terurai lah semuanya gitu kan, apa namanya jadinya berantakan atau apa namanya ya, apa sih bahasanya, amburadul lah pokoknya. Jasad manusia itu hancur, amburadul gitu. Nah, setelah jasad kami ini terurai, hancur, dan tulang-tulang kami pun akan samalah gitunya hancurnya. Soirurotuna izoman baliatan akhiroh. Nah, ini menggambarkan benar itu bahwa kalau tentang hal ini bukan karena iman, ya inilah akal manusia itu hanya berdasarkan apa yang nampak. Mereka memahami, mereka berusaha gitu memahami tentang adanya hidup setelah mati, dibangkitkan lagi, tapi pegangan mereka, landasan mereka hanya apa yang nampak. Nah, hasilnya akan seperti ini, akan menyimpulkan mustahil, karena menurut mereka yang akan dihidupkan lagi itu adalah jasad yang jelas-jelas itu sudah hancur, bahkan hilang. Ya, jasad manusia ini kan hancur dan hilang. Nah, dihidupkan lagi, dibangkitkan, dihidupkan lagi, mana mungkin, manusia itu kan sudah hilang gitu kan, karena mereka hanya berdasarkan apa yang nampak, hanya berdasarkan jasad.
Dan ternyata hal ini kan banyak juga terjadi. Nih, makanya kalau orang kafir sudah jelas lah katakan. Nah, orang-orang Islam juga kan banyak. Kalau tadi orang kafir tidak percaya, orang Islam seperti yang tidak percaya. Mereka orang kafir hanya berdasarkan apa yang nampak, yaitu jasad. Orang Islam juga banyak. Kalau ingat orang yang sudah meninggal, ingatnya apa? Kuburan. Tempat jasadnya dikuburkan, kan ke sana berarti pikiran manusia gitu. Kalau mengingat orang yang sudah, kalau ingat kepada orang yang sudah meninggal, kemana coba pikirannya? Ke kuburan. Ya, di mana kuburan itu kan tempat jasadnya terakhir terlihat sebelum dikubur dengan tanah. Pikiran itu ke sana. Pikiran manusia itu orang yang sudah meninggal di mana? Di kuburan. Nah, sehingga ya banyaklah kemudiannya muncul gitunya terkait dengan kuburan. Sama seperti orang kafir. Padahal kan sudah berkali-kalinya berulangnya saya sampaikan, padahal kan berdasarkan ilmu dari Allah bahwa orang yang meninggal itu dipindahkan tempat hidupnya dari alam dunia ke alam kubur atau alam barzakh. Nah, di sana mereka yang sudah meninggal itu di mana? Di alam kubur. Di sana bagaimana? Hidup, hanya pindah tempat hidupnya. Ya, tadi kan diantaranya selama di alam kubur itu kan diperlihatkanlah kepada mereka tempat di akhirat, tempat di akhirat yang akan dimasukinya. Kalau surga ya surga yang diperlihatkannya, kalau neraka ya neraka yang diperlihatkannya. Itu bagi manusia yang sudah meninggal dan itu di alam kubur, bukan di kuburan. Kalau kuburan itu tempat jasad. Nah, kalau orang kafir karena mereka tidak percaya karena mereka tidak percayanya terhadap penjelasan, terhadap ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah, sehingga mereka hanya berpegang kepada apa yang nampak, yaitu jasad. Pasti seperti ini jadinya. Apa kami akan dihidupkan lagi sementara tulang belulang kami sudah? Ya, itulah pikiran manusia, hanya berdasarkan apa yang nampak. Ya, mereka mengatakan demikian, jika kami dihidupkan kembali setelah mati, jika benar gitunya hari kebangkitan nanti pada hari kiamat atau di akhirat itu ada, lanahsurunna awatakuna roj'atan zata khusronin. Mereka mengatakan demikian, tapi ini sambil mengejeknya mengatakan demikian. Jadi mereka nih, jika benar itu kan nanti kami dihidupkan kembali, jika benar kami akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat, oh kalau begitu ini rugi bagi kami, ini sesuatu yang merugikan bagi kami. Mereka menyadari tadinya kenapa nanti di akhirat itu ada manusia yang diliputi kengerian yang luar biasa, tadinya dari sorot matanya pun sudah kelihatan. Ini mereka sebetulnya menyadari litakzibina bima akhbaro bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena kami mendustakan, karena kami tidak percaya apa yang telah dikabarkan atau disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami saat ini akan merasakan apa yang dulu dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ya, hazal qaulu sadirun minhum, perkataan ini berasal dari mereka, ala sabil istihza'i wa tahakkum. Mereka mengatakan demikian itu karena mengolok-olok dan mempermainkan, bukan li'tiqadihim alla Bu Isa. Nah, karena mereka tidak percaya, bahkan sebaliknya yakinnya itu yakin tidak ada hidup setelah mati. Mereka tidak percaya, bahkan mereka yakin sebaliknya. Mereka yakin tidak akan dihidupkan kembali, tidak akan dibangkitkan kembali oleh Allah.
mereka meyakini bahwa kematian di dunia itu adalah akhir dari hidup manusia, akhir dari perjalanan hidup manusia. Karena tadinya mereka hanya berpegang kepada apa yang nampak, yaitu jasad. Sementara jasad itu urusan yang nampak. Sementara ruhnya sendiri kan kemudian dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali, tentang akhirat itu semuanya perkara gaib yang tidak bisa dijangkau oleh kemampuan manusia. Hanya dengan beriman kepada Rasulullah SAW yang membawa kabarnya. Atau salah, berarti sampai sana dulu dah. Ini sudah 21 nih. Ada 2 ayat lagi sebetulnya ya, sampai ayat 13 dan 14 yang rangkaiannya masih rangkaian makna yang tadinya. Fa iza hiya zajratun wahidah fa iza hum bisahiroh. Ini intinya bahwa ternyata bagi Allah itu hanya apa namanya ya, sekejap mata Allah itunya. Hanya dengan satu tiupan, hanya dengan satu jentikan, mun orang malah tinggal gitu ya, jadilah apa yang Allah inginkan. Fa iza hum bisahiroh, ternyata mereka benar sudah ada di mahsyar. Yang bagi manusia itu mustahil. Yang bagi manusianya yang tidak percaya mustahil. Karena mereka hanya berpegang kepada apa yang nampak. Padahal hal itu amatlah mudah bagi Allah. Setelah 21 tuh. Nanti ini ya masih perlu dijelaskan sihnya ayat 13 14 nya. Belum ada penjelasan yang lebih rinci lah itunya tentang 2 ayat yang tadi. Fa inna ma hiya zajratun wahidatun fa idzahum bisahiroh, hanya dengan satu kedipan mata, dengan satu tiupan gitulah apalah gitunya, manusia itu sudah berada di asahiroh, itu di bumi, bukan dunia, di bumi, di hamparan, di tempat hidup yang baru. Nanti itu deh hadis itunya hadis lagi 2 ayat yang barusan. Nah sampai sampai di sini sampai ayat 14 tuh rangkaian ayatnya, ayat 1 sampai 14. Kesananya tentang Nabi Musa. Hal ataka hadisu Musa. Itu sudah poin yang berbedanya mulai dari ayat 15 sampai ayat 26 nanti rangkaian ayatnya.